Yes. Bungkam punit sepak bola. Marcelino Ferdinand jadi pahlawan timnas Indonesia. Sebelum cetak gol ke gawang Arab Saudi, ternyata Marcelino pernah janji seperti ini. Kira-kira apa ya janji Marcelino Ferdinand? Saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Hasil Timnas Indonesia lawan Arab Saudi. Laga seru antara Timnas Indonesia dan Arab Saudi baru saja selesai digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Pertandingan yang berlangsung pada matchday ke-6 Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini menjadi sorotan banyak pihak, baik dari pengamat sepak bola maupun netizen. Sebelum pertandingan, banyak prediksi beredar. Ada yang optimis Indonesia bisa meraih kemenangan perdana, ada pula yang memperkirakan hasil imbang atau bahkan kekalahan. Beberapa pengamat seperti Juprianto Alexander memprediksi skor imbang 1-1, sementara Haryanto Triwibowo yakin Garuda akan menang 3-1 jika mampu bermain agresif sejak awal. Namun, bagaimana hasil sebenarnya? Fakta hasil pertandingan bisa langsung Anda cek melalui pencarian Google atau media sosial resmi Timnas Indonesia. Terlepas dari skor akhir, laga ini memberikan banyak pelajaran bagi kedua tim. Indonesia yang datang dengan semangat tinggi setelah kekalahan dari Jepang terlihat tampil dengan determinasi untuk memperbaiki performa. Arab Saudi di sisi lain menunjukkan mengapa mereka masih menjadi salah satu kekuatan besar di Asia. Pertandingan ini memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di level tinggi. Meski menghadapi tantangan berat, performa pemain-pemain muda memberikan harapan untuk masa depan. Shin Tae-yong dan timnya jelas memiliki pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, terutama dalam hal konsistensi permainan, transisi bertahan, dan penyelesaian akhir. Bagi Arab Saudi, laga ini juga menjadi pengingat bahwa tidak ada tim yang bisa dianggap remeh. Permainan Indonesia yang terus berkembang menunjukkan bahwa sepak bola Asia semakin kompetitif. Semoga pertandingan ini menjadi evaluasi penting bagi kedua tim. Bagi Timnas Indonesia, ini adalah kesempatan untuk terus berkembang dan membangun tim yang lebih solid. Arab Saudi pun perlu mengambil pelajaran untuk menghadapi tantangan berikutnya. Bagaimana pendapat Anda tentang pertandingan Indonesia versus Arab Saudi tadi? Apa momen paling berkesan menurut Anda? Yuk bagikan komentar dan dukungan Anda di kolom komentar. Mari kita doakan Timnas Indonesia terus berkembang dan membawa nama harum bangsa di kancah internasional. Garuda di dadaku, Garuda mendunia. Marcelino Ferdinand jawab kritik dengan aksi gemilang. Nama Marcelino Ferdinand kembali menjadi sorotan setelah aksinya yang gemilang membawa Timnas Indonesia unggul atas Arab Saudi dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Gol semata wayangnya di menit ke-32 menjadi pembeda, membuktikan bahwa pemain muda ini layak disebut sebagai pahlawan Garuda. Namun, perjalanan Marcelino hingga momen tersebut tidaklah mudah. Sebelum pertandingan ini, Marcelino sering mendapat kritik pedas dari netizen tanah air. Banyak yang menilai permainannya terlalu individualis, terutama setelah kekalahan Timnas U-Strip 23 dari Irak pada perebutan tempat ketiga Piala Asia U-Strip 23 2024. Komentar negatif menghujani media sosialnya mempersoalkan gaya bermain yang dianggap egois dan kurang kontribusi untuk tim. Bahkan beberapa supporter meminta dirinya dicoret dari skuad. Namun, Marcelino memilih menjawab kritikan itu dengan caranya sendiri. Dalam pertandingan melawan Arab Saudi, ia menunjukkan performa yang jauh lebih matang. Serangan balik ciamik yang ia bangun dari sisi kiri lapangan berujung pada gol indah melalui tendangan melengkung yang sulit dijangkau kiper lawan.
Umpan 1-2-nya dengan Ragnar Oratmangoen menggambarkan permainan kolektif, seolah menjadi bukti nyata bahwa ia telah mengesampingkan ego demi kepentingan tim. Tak hanya membungkam kritik, penampilan ini juga menjadi pesan kuat bagi pelatih klubnya, Oxford United. Sebelumnya, Marcelino mengungkapkan tekadnya untuk tidak sekadar menjadi penghangat bangku cadangan di klub Liga Championship Inggris tersebut. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya layak mendapat tempat di starting 11. Gol melawan Arab Saudi ini tentu memberi nilai tambah pada upayanya dan pelatih Oxford United, Des Buckingham, mungkin mulai mempertimbangkan kepercayaan lebih kepadanya. Marcelino memang menghadapi tantangan besar untuk bersinar di Liga Inggris, terutama karena ia baru bergabung saat kompetisi sudah berjalan. Namun, ia tidak gentar. Tekad kuatnya terlihat dari kerja kerasnya baik di klub maupun timnas. Momen di laga melawan Arab Saudi ini menjadi pembuktian bahwa ia bukan hanya pemain potensial, melainkan juga salah satu pemain kunci masa depan Indonesia. Sebagai supporter, mungkin sudah saatnya kita mengubah cara mendukung. Kritik boleh, tetapi harus membangun. Momen seperti ini mengingatkan kita bahwa dukungan positif akan memberi semangat lebih besar bagi pemain. Bagaimana menurut kalian Garuda fans? Apakah penampilan Marcelino Ferdinand kali ini cukup untuk membungkam kritik? Atau kalian punya pandangan lain tentang masa depannya di klub maupun timnas? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar dan beri semangat untuk Marcelino agar terus memberikan yang terbaik. Hasil kemenangan Jepang atas Cina bisa bantu timnas Indonesia. Pertandingan seru terjadi di matchday ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel panas antara Jepang dan Cina yang berlangsung pada Selasa 19 November 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat berhasil mencuri perhatian. Hasil laga ini tak hanya menjadi penentu nasib kedua tim, tetapi juga membuka peluang besar bagi timnas Indonesia untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara. Seperti yang diprediksi banyak pihak, Jepang tampil dominan menghadapi Cina. Kualitas permainan tim Samurai Biru memang sulit tertandingi oleh lawan manapun di Grup C. Meski bermain di kandang Cina, Jepang menunjukkan performa yang konsisten dan tajam, mengingat mereka sebelumnya juga sukses mengalahkan Cina dengan skor telak 7-0 pada pertemuan pertama. Namun sorotan utama bagi pecinta sepak bola Indonesia adalah bagaimana hasil ini berdampak pada peluang timnas Garuda. Dengan syarat wajib menang melawan Arab Saudi, hasil positif Jepang atas Cina menjadi motivasi tambahan bagi skuad asuhan Shin Tae-yong. Jika Indonesia berhasil menumbangkan Arab Saudi, mereka akan naik ke posisi 4 klasemen, menggusur Cina yang harus puas di posisi 5. Keberhasilan Jepang ini juga memberikan angin segar bagi harapan supporter tanah air. Pasalnya, situasi ini membuat peluang Indonesia bersaing semakin terbuka. Ditambah lagi, jika laga antara Bahrain dan Australia pada dini hari nanti berakhir imbang atau dimenangkan oleh Australia, posisi Indonesia di peringkat 4 akan semakin kokoh karena keunggulan selisih gol. Meski tugas berat menanti, bermain di kandang sendiri memberikan keuntungan besar bagi timnas Indonesia. Dukungan penuh dari supporter setia tentu akan menjadi kekuatan tambahan untuk menghadapi Arab Saudi. Dengan semangat juang tinggi dan strategi yang matang, kemenangan bukanlah sesuatu yang mustahil diraih oleh skuad Garuda. Kini bola berada di tangan timnas Indonesia. Pertanyaan besarnya, mampukah mereka memanfaatkan momentum ini untuk menorehkan hasil manis? Dukungan dan doa dari seluruh rakyat Indonesia tentu sangat berarti di momen krusial seperti ini. Apa pendapat kalian tentang peluang timnas Indonesia? Apakah kita bisa melaju lebih jauh di Grup C? Tulis dukungan dan prediksi kalian di kolom komentar. Kevin Dix pamit dari timnas Indonesia, Borussia Mönchengladbach menginginkannya. Kabar mengejutkan datang dari salah satu pilar timnas Indonesia, Kevin Dix. Bek kanan yang baru saja menjalani debutnya bersama Garuda ini harus pamit lebih awal setelah mengalami cedera saat melawan Jepang pada Jumat 15 November 2024. Cedera tersebut membuat Kevin tak bisa tampil dalam laga penting melawan Arab Saudi pada Selasa 19 November 2024 dan kini telah kembali ke klubnya
FC Copenhagen untuk melanjutkan pemulihan. Dalam unggahan di Instagram pribadinya, Kevin mengungkapkan rasa kecewanya karena tak dapat melanjutkan perjuangannya bersama tim. Saya telah bekerja keras untuk pulih tepat waktu, tetapi pertandingan datang terlalu cepat bagi saya untuk kembali, tulis Kevin. Meski demikian, Kevin tetap memberikan dukungan penuh untuk rekan-rekan setimnya. Saya percaya pada kemampuan mereka untuk memberikan yang terbaik. Mari terus percaya dan berjuang untuk negara kita yang indah ini. #Garuda Mendunia, tambahnya. Kehilangan Kevin tentu menjadi pukulan bagi timnas Indonesia, terlebih melihat performanya yang menjanjikan. Namun harapan untuk melihat Kevin kembali bersinar di lapangan tetap terbuka lebar. Rumor terbaru bahkan menyebutkan bahwa bek 27 tahun ini tengah menjadi incaran klub Bundesliga Borussia Mönchengladbach. Media Jerman Bild melaporkan bahwa Gladbach berencana mendatangkan Kevin pada bursa transfer musim dingin Januari 2025 setelah kemungkinan melepas salah satu bek mereka, Ko Itakura atau Nico Elvedi. Uniknya, Kevin baru saja bertemu Ko Itakura di laga Indonesia kontra Jepang, di mana ia harus meninggalkan lapangan lebih awal karena cedera. Jika transfer ini terwujud, Kevin Dix akan menjadi salah satu pemain Indonesia yang merumput di salah satu liga top Eropa, sebuah kebanggaan tersendiri bagi sepak bola nasional. Namun untuk saat ini, prioritas utama Kevin adalah pulih sepenuhnya dari cedera. Dukungan dari para penggemar akan sangat berarti bagi Kevin di masa pemulihan ini. Ia telah menunjukkan dedikasi luar biasa untuk timnas Indonesia dan kini saatnya kita memberikan dukungan balik. Bagaimana pendapat kalian tentang kabar ini? Tulis dukungan dan doa terbaik kalian untuk kesembuhan Kevin Dix di kolom komentar. Semoga kita segera melihat Kevin kembali membela Garuda dengan penuh semangat.